Coba kalau kita ngomong tentang konotasi berkat zaman sekarang. Saudara kalau tanya, bagaimana keadaanmu? Luar biasa. Wah, puji Tuhan, diberkati. Wah, kalau saudara dengar kesaksian, dulu ekonominya biasa-biasa, sekarang sukses, diberkati. Itu semua karena apa? Berkat Tuhan. Kan gitu saudara ya? Atau kalau enggak, ya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Makanya saya kalau ketemu sama hamba-hamba Tuhan lain, wah Pak Michael ini ya menerima kasih karunia luar biasa. Gerejanya sedang berkembang luar biasa. Wah gitu ya, kasih karunia, berkat. Itu semua konotasinya materi, kekayaan, pertumbuhan, kesuksesan, pencapaian. Betul atau enggak? Tapi kalau saudara lihat di sini, bagaimana dengan kasus Maria? Pernahkah saudara mengalami di mana saudara mengalami apa yang Maria alami? Maria ini masih muda, punya mimpi, angan-angan, rencana. Waktu itu dia akan menikah dan bertunangan dengan Yusuf, sang tukang kayu. Mungkin berangan-angan hidup bahagia, sudah booking tempat pesta, sudah beli gaun pengantin, sudah pesen makeup artis gitu saudara. Sudah pre-wed di Bromo gitu saudara. I don't know, nggak di Bromo bro, di Itali gitu saudara. Atau di Spanyol gitu saudara. Ya, tiba-tiba rencananya rusak. Tiba-tiba dapat kabar bahwa dia akan hamil. Nah saudara, dia ini belum menikah. Mereka tempat tinggalnya masih beda. Bayangkan seorang gadis remaja yang tunangannya tinggalnya terpisah tapi tiba-tiba hamil. Artinya hamil di luar nikah. Dalam budaya itu, dalam budaya sekarang aja masih itu dalam budaya itu skandal serius. Dan kalau saudara lihat kronologinya, malaikat itu belum ngomong loh sama Yusuf. Beberapa bulan kemudian baru Yusuf tahu. Bayangkan galaunya antara Yusuf sama Maria. Yusuf itu sudah hampir ceraikan atau memutuskan Maria. Reputasi Maria ini begitu ternoda. Bahkan melekat sampai nanti Yesus lahir, sampai Yesus itu sudah melayani sampai umur 30-an. Bahkan ada orang yang bilang, saya baca beberapa komentari bahwa ketika Yesus sudah dewasa, beberapa orang masih menceritakan kisah Maria yang dihamili oleh seorang tentara Romawi. Saudara, kadang kita baca Alkitab tuh santai aja. Coba kita bayangkan perasaan Maria waktu mendapatkan kabar ini, berkat dan kasih karunia. Itu dia katakan, I am blessed and highly favored. Blessed, katakan sama-sama blessed. Favored, katakan sama-sama favored. Nah ini Maria bilang dirinya blessed and highly favored. Blessed and highly favored versi siapa? Karena kalau versi yang disampaikan di kesaksian-kesaksian zaman ini situasinya bukan seperti yang Maria alami. Bisa gak Tuhan pakai cara lain yang lebih terhormat buat Maria? Bisa. Tetapi kenapa kok melakukan seperti ini? Siapa yang melakukan? Tuhan. Apakah Tuhan bisa pakai cara lain? Bisa. Kok pakai cara seperti ini? Apa yang kita bisa pelajari dari semuanya ini? Dengarkan. Jalan saudara sama jalannya Tuhan itu beda. Cara saudara berpikir sama cara pikirnya Tuhan itu beda. Cara Tuhan bukan cara saudara. Firman Tuhan berkata di Yesaya 55 bahwa setinggi langit di atas bumi, begitulah tingginya jalan Tuhan dibandingkan dengan jalan kita. Amin saudara. Jadi begini saudara, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang kita lihat sebagai gangguan kehidupan? Mungkin saudara berpikir, aduh kok rese ya, hidupku ini kok gak sesuai dengan rencanaku. Justru itu adalah ada campur tangan Tuhan yang ilahi. Karena Tuhan bisa bekerja. Justru melalui hal-hal yang tidak enak, di situ Tuhan sedang bekerja. Karena cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Dan Maria melihat itu. Maria percaya akan hal itu. Kalau saat ini saudara melihat pergumulan hidupmu dan keadaanmu saat ini, would you trust God that He is still working? Maukah saudara percaya bahwa Tuhan tetap bekerja di dalam setiap musim hidupmu, bahkan di masa di mana kita tidak melihat kebaikannya? Yang setuju katakan amin.